Perkenalkan, nama saya Septia Wulandari Suarka. Saya siswa Pekmen DS Batch 11, akan melakukan presentasi untuk proyek dari kelas Marketing dan Customer Analytics. Judul dari proyek saya adalah Customer Lifetime Value Prediction by Using BGNBD dan Gamma-Gamma Models. Pelanggan merupakan elemen terpenting dalam perusahaan. Karena itu, sebagian perusahaan berusaha menjaga hubungan dengan pelanggannya. Dengan cara inilah, perusahaan mendapatkan manfaat maksimal dari pelanggannya atau dikenal juga dengan Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value ini merupakan total laba bersih yang diterima perusahaan dari semua hubungan pelanggan yang diciptakan. CLV ini memudahkan untuk mengidentifikasi pelanggan yang bernilai tinggi. Dan alasan mengapa pengukuran CLV ini penting bagi perusahaan adalah pemahaman CLV memungkinkan bisnis untuk lebih memahami kontribusi dari setiap pelanggannya. CLV juga secara tidak langsung memberikan informasi mengenai kualitas produk dan keterlibatan dari para pelanggannya. Dan berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu seperti dari Herbert et al. Melakukan analisa mengenai efektivitas dari loyalty program di sebuah retail grocery terhadap customer churn, retention, dan aktivitas customer-nya. Model yang digunakan dalam analisa yaitu Pareto NBD, explanatory Pareto NBD, dan BGNBD. Selain itu, Yuchi et al. Juga melakukan penelitian yang melakukan penelitian pada sebuah online retail menggunakan model RFM dan BGMBD dan gamma-gamma model. Dan juga Pavel G et al. Menggunakan model BGNBD dan Pareto NBD dalam memprediksi CLV pada sebuah online retail store dan mendapatkan hasil bahwa model Pareto atau NBD berkinerja buruk dalam memprediksi customer yang paling menguntungkan. Untuk dataset dalam penelitian ini diambil dari DUC Machine Learning Repository yang berisikan kumpulan data transaksional yang berisi semua transaksi yang terjadi antara tanggal 12 Januari 2010 hingga 12 September 2011 untuk toko retail online yang terdapat di Inggris. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu customer ID, quantity, unit price, dan invoice date. Dalam analisa kali ini menggunakan dua model dalam melakukan prediksi CLV, yaitu BGNBD dan gamma-gamma model. BGNBD model akan memodelkan distribusi pembelian dari setiap pelanggan dan memprediksi jumlah transaksi yang diharapkan dari setiap pelanggan. Gamma-gamma model akan memodelkan rata-rata dan distribusi profit yang diharapkan dari setiap pelanggan. Dengan model ini, kita bisa melakukan prediksi mengenai pelanggan mana saja yang akan melakukan pembelian di periode selanjutnya, ekspektasi top-end pelanggan yang akan melakukan pembelian tertinggi di periode selanjutnya, dan berapa jumlah transaksi yang akan dibuat oleh pelanggan di periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu eksperimen atau result. Pertama, melakukan preparing data, yaitu mengecek distribusi dari numerika dari variabel numerika. Dapat dilihat bahwa nilai quantity dan unit price memiliki nilai negatif dalam distribusi data ini. Transaksi negatif ini merupakan pesanan yang dibatalkan. Kita akan menghapus data ini dan nilai negatif ini di langkah selanjutnya. Selanjutnya itu mengecek null variable. Dapat dilihat bahwa customer ID memiliki non-value yang sangat banyak. Karena dalam analisa kali ini berfokus pada customer, maka non-value pada customer ID akan dihapus. Selanjutnya itu data pre-processing, yaitu menghapus null value dan order yang dibatalkan. Lalu membuat variabel baru yaitu revenue yang dapat dari quantity dikali unit price. Selanjutnya itu melakukan pemodelan yaitu BGNBD model. Yang pertama yaitu trend atau test split.
Dalam dataset ini terdapat 373 hari transaksi yang dilakukan. Untuk analisa, kita menggunakan 200 hari untuk fit model dan 173 hari untuk menguji model. Selanjutnya kita akan melakukan split dataset menggunakan lifetime method, yaitu calibration and holdout data. Selanjutnya, kita akan memeriksa apakah model sudah bisa merefleksikan data aktual dengan baik. Dapat dilihat bahwa model sudah mampu merefleksikan data aktual dengan baik. Dapat dilihat dari grafik ini, model dengan aktual memiliki jarak yang berdekatan dan secara konsisten mengalami penurunan di setiap periode. Selanjutnya, kita akan memeriksa performa model secara visual menggunakan metode plot calibration versus holdout process yang membandingkan prediksi pembelian, yaitu nilai frekuensi yang diprediksi oleh model, dengan holdout process, yaitu nilai frekuensi yang tidak terlihat oleh model. Berdasarkan visualisasi ini, kita dapat melihat bahwa model sudah dengan baik memprediksi frekuensi di holdout dataset. Selanjutnya itu kita akan membuat variabel untuk resensi, frekuensi, tenor, dan monetary value untuk tiap-tiap customer. Selanjutnya itu memprediksi jumlah transaksi dari salah satu pelanggan dalam satu hari. Untuk pelanggan dengan ID 178841 dalam 30 hari ke depan diprediksi akan melakukan transaksi sebanyak 7 kali. Selanjutnya itu memprediksi jumlah transaksi pelanggan dalam 10, 30, 60, dan 90 hari. Lalu top 10 pelanggan dalam melakukan transaksi di 30 hari ke depan, yaitu customer ID dengan ID 14911, 12748, 17841, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu model The Gamma-Gamma. Langkah pertama yaitu memfilter pelanggan dengan nilai monetary value lebih dari 0. Lalu mengestimasi rata-rata transaksi dari setiap pelanggan berdasarkan frekuensi dan monetary value-nya. Lalu menghitung nilai CLV tiap pelanggan dalam 3 bulan ke depan, yaitu dengan nilai CLV tertinggi itu pada customer ID nomor ID 16446 dengan nilai CLV 74.795. Selanjutnya itu melakukan customer segmentation menggunakan K-means algorithm. Kita akan melakukan segmentasi pelanggan menggunakan K-means algorithm. Dalam menentukan jumlah segmentasi yang optimal, kita menggunakan metode ELBO, yaitu Key Elbow Visualizer dari Yellowbrick Library. Dan dapat dilihat bahwa segmentasi yang optimal adalah sebanyak 4 segmen. Selanjutnya kita akan melakukan fit model dengan K-means model. Lalu melakukan grouping berdasarkan cluster dan CLV-nya. Dan didapat bahwa hasil dari klasternya itu klaster pertama dengan persentase pelanggan sebesar 0,036% memiliki nilai CLV terbesar, yaitu 74.795. Diikuti oleh klaster 2 yaitu dengan persentase pelanggan sebesar 0,215%. Dari total pelanggan memiliki nilai CLV 39.928. Lalu klaster 3 dengan jumlah presentasi pelanggan sebesar 1,11% memiliki nilai CLV 9.286. Dan terakhir, klaster 0 dengan presentasi pelanggan 98% memiliki nilai CLV 509. Lalu kita akan mengubah nama klaster ini dengan Platinum, Gold, Silver, dan Bronze. Selanjutnya yaitu memvisualisasikan kontribusi dari tiap segmen terhadap nilai CLV dalam 3 bulan ke depan. Dapat kita lihat bahwa segmen Platinum dan Gold berkontribusi paling tinggi terhadap nilai CLV dalam 3 bulan ke depan, meskipun jumlah pelanggan untuk dua segmen ini di bawah 1% dari total pelanggan, yaitu untuk Platinum 1 orang dan Gold yaitu 6 orang. Selanjutnya itu menganalisa metrik frekuensi.
Dari metrik frekuensi ini dapat dilihat bahwa pelanggan gold merupakan pelanggan dengan frekuensi bertransaksi tertinggi, yaitu sebanyak 42 kali. Dan berdasarkan visualisasi ini kita juga lihat bahwa 90% pelanggan yaitu pelanggan bronze melakukan transaksi kurang dari 10 dalam 30 bulan ke depan, itu sebanyak 4 transaksi saja. Lalu kita akan melihat customer dari tiap kategori ini yang melakukan transaksi kurang dari 10 dan lebih dari 10. Dan dari visualisasi ini kita dapat lihat bahwa eh, distribusi frekuensi skew ke kiri, yaitu 90% pelanggan memiliki frekuensi transaksi kurang dari 10. Pelanggan platinum melakukan transaksi kurang dari 10 dalam 3 bulan ke depan, sedangkan pelanggan gold tidak ada melakukan transaksi kurang dari 10. Untuk pelanggan silver, sebanyak 6 pelanggan melakukan transaksi kurang dari 10 dan 25 pelanggan melakukan transaksi lebih dari 10 kali. Selanjutnya yaitu menganalisa monetary value-nya. Dapat dilihat dari visualisasi ini, pelanggan platinum yaitu sebanyak 1 orang memiliki jumlah pembelanjaan sebesar 168.469, diikuti oleh pelanggan gold sebesar 6.024 dengan jumlah pelanggan 6 orang. Pelanggan kategori silver dengan jumlah pelanggan 31 orang melakukan pembelian dengan total 2.923 dan pelanggan bronze dengan jumlah pelanggan 2.752 orang melakukan transaksi dengan total pembelian yaitu 376. Dan lihat berdasarkan jumlah pelanggan berdasarkan dari kategorinya itu melakukan pembelian dikurang dari 8 lebih dari 80 persentil dan kurang dari 80 persentil. Dan dari visualisasi ini menunjukkan bahwa lebih dari 90% pelanggan melakukan transaksi dengan total pembelanjaan dengan jumlah yang kecil dan hanya sedikit yang melakukan transaksi dengan jumlah yang besar dalam 3 bulan ke depan. Persentil 80 adalah sebesar 511. Ini menunjukkan bahwa 80% pelanggan melakukan transaksi dengan jumlah di bawah 511. Dan seluruh pelanggan yang melakukan transaksi dengan total belanja kurang dari 511 ini yaitu pelanggan kategori bronze dan silver. Untuk kesimpulannya, BGNBD dan gamma-gamma model ini merupakan model yang baik dalam melakukan prediksi terhadap customer lifetime value. Dengan melakukan analisa ini, kita melihat bahwa dari data customer dan histori transaksinya bisa memberikan gambar yang baik mengenai prediksi customer behavior di periode selanjutnya. Dan untuk penelitian selanjutnya, kita bisa menggunakan probabilistic model lainnya dalam melakukan prediksi. Juga bisa menggunakan model machine learning untuk melakukan prediksi dan melakukan perbandingan dengan probabilistic model dalam menentukan model terbaik yang bisa digunakan dalam penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.